Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ataupun mengupdate seputaran Bitcoin ya, technical analysis Bitcoin, kemudian Theta dan Alice. Karena memang di bulan ini masih ada event ya untuk Theta dan Alice. Let's go ya ke inti videonya. Oke, jadi ini untuk Bitcoin ya, ini time frame 4 jamnya ya. Masih sama, dia bergerak di triangle pattern ya. Jadi bagian bottomingnya di bagian bawah sini kisaran 46.000 sampai 46.800 dolar sekitaran itu, dan bagian resistennya itu makin lama teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya. Makin ke bawah gitu teman-teman ya. Jadi makin mengkerucut gitu ya. Nah, sekarang ini memang terakhir dia kepentok di kisaran 49.200-an dolar ya. Kemudian dia ke reject lagi ya. Jadi udah ada 3 kali rejection di 1, 2 dan 3 teman-teman ya. Dan sekarang ini dia lagi coba mempertahankan posisinya di retracement 0,786 atau sekitaran 47.600-an dolar, sekitar itu teman-teman. Ya kalau tarikan Fibo. Oke, kalau dia nggak mau mempertahankan posisinya ya alamat dia bakal ambles lagi, masuk ke sini testing lagi teman-teman di key support terdekat ini. Kalau misalkan dia mampu mempertahankan posisinya seperti beberapa kali nih teman-teman ya, di sini kita bisa lihat ya. Nih boom up 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 up. Ya, jadi udah 1 2 3 4 kali teman-teman, dan ini drop hampir sih, ini hampir kemudian up ya teman ya, udah 4 kali ya, hampir 5 kali lah di up ketika memang menyentuh area sini. Nah, jadi kemungkinan besar ya ketika dia drop ke sini bisa saja dia rebound kembali ya teman-teman ya, untuk testing lagi ke 4 kalinya di trendline resisten ini yang terbentuk dari triangle patternnya itu di kisar-kisaran 48.400-an dolar, sekitar itulah teman-teman ya. Jadi itu adalah area yang cukup penting untuk si Bitcoin ya. Kalau misalkan dia mampu ngebreak ya, kemudian dia mungkin sideways terlebih dahulu untuk ngejar beberapa target resistennya sampai ke strong resistennya di kisaran 52.000 sampai 53.000 dolar. Oke. Nah, sebelum itu saya reminder kembali ya, strong resistance sebelum itu ya, itu di kisaran masih sama teman-teman ya, di kisaran 50.000 sampai 50.700 dolar teman-teman. Sekitar itu ya. Jadi memang ini ya di sini strong resist 1 dan ini adalah strong resist 2. Ya, masih saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, untuk kalian yang mungkin udah agak lupa, saya reminder kembali ya. Jadi ini masih sekilas Bitcoin masih sama-sama aja teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya. Nah ya, ini Bitcoin dominance-nya atau dominasi Bitcoin ya, akhirnya dia koreksi lagi teman-teman ya di sini ya. Dan masih mungkin sekali untuk si Bitcoin dominance ini ya. Nih. Tuh, ini kan bottoming tanggal sebentar, sorry teman-teman ya, coba saya geser dulu. Ini bottomingnya waktu sekitaran 10 September 2021 nih teman-teman. Dan ini kemudian dia lebih drop lebih bawah lagi nih. Ya kemarin itu tanggal 9 Desember ini drop lebih bawah lagi ya. Jadi memang masih ada jadi memang ketika nanti Bitcoinnya drop lagi, kemudian Bitcoin dominance itu drop juga teman-teman ya. Jadi nggak terlalu berdampak lah untuk altcoin. Yang jadi masalah kalau misalkan Bitcoinnya drop, kemudian Bitcoin dominance ini malah up, nah itu kurang bagus lah untuk altcoinnya teman-teman. Jadi memang kita berharap untuk Bitcoin dominance itu ya minimal drop lagi lah untuk, ataupun sideways perlahan turun teman-teman ya. Lalu untuk Bitcoinnya memang kita harapkan seperti apa, untuk Bitcoinnya itu bisa perlahan naik lah, up dulu teman-teman ya. Jadi memang untuk altcoin biar dikasih napas dulu nih teman-teman. Kasihan banget kan altcoinnya, biar yang nyangkut-nyangkut juga secepatnya kejemput. Oke. Jadi next langsung kita bahas untuk Alice dulu baru Theta ya. Jadi Alice ini masih sama seperti pembahasan saya beberapa video lalu mengenai Alice. Ini ada trendline support yang cukup penting untuk Alice ya teman-teman. Jadi overall dia masih uptrend. Kita bisa lihat ya dari trendline supportnya ini. Sebentar saya tanda warna merah ya teman-teman ya. Jadi memang di sini ya 1, 2, 3 ya, sampai terakhir kali pun masih mampu dipertahankan ya trendline dari support ini ya, untuk di koin Alice ya. Kemudian dia up lagi nih sampai 186 ribuan. Memang waktu itu beberapa video terakhir saya infokan ya, memang di kisaran 170 ribuan itu Alice harus mampu mempertahankan posisinya ya untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, sekarang yang nanya next resistannya itu di kisaran berapa di sini? Sekitar 206 ribu rupiah, sekitar itu teman-teman. Itu adalah resisten pertama. Next resist lagi di kisaran 235.000 ya, next lagi. Jadi itu beberapa resisten terdekat untuk si Alice. Dan di sini juga udah mau mempertemukan ya dengan EMA 213. Dan di sini juga mau dipertemukan ya dengan indikator EMA 234-nya nih, dengan dekat sekali dengan resisten yang pertama ini. Ya, di sekitaran 206 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi memang itu adalah strong resisten terdekat. Kita bisa lihat beberapa kali kena reject teman-teman ya.
akhirnya dia mampu break, kemudian konsolidasi terlebih dahulu ya sampai melanjutkan penguatannya. Memang area ini adalah strong resistance pertama ya teman-teman. Lalu ini next resistance yang kedua kisaran 235.000, dan yang ketiga adalah box ini masih sama teman-teman ya. Jadi memang ketika memang dia benar-benar confirm bisa lewatin box ini ya, itu kisaran-kisaran 258 sampai 276 ribuan, baru kita bisa lihat untuk potensi alis itu bikin new ATH. Ya jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Konfirmasi bisa melewati begini. Nah baru bisa kita lihat dia konfirmasi bisa sekali untuk new ATH untuk si alis. Ya jadi sebelum dia mampu mempertahankan posisinya ya di box ini teman-teman, di atas box ini, box ungu ini ya, kita nggak bisa terlalu berharap banyak untuk alis bikin new ATH teman-teman ya. Jadi ini strong resistance 1, ini di sini 1, lalu di sini 2 ya, lalu di sini ini yang ketiga teman-teman. Oke, jadi itu beberapa area untuk alis ya yang nanya-nanyain teman-teman ya untuk jangka pendek dan menengahnya. Dan supportnya memang masih sama teman-teman di sini ya. Di sini di trendline atau sekitaran 170.000, next lagi di sekitaran 150.000, dan lebih bawahnya lagi itu di kisaran 133 ribuan. Ya, jadi itu beberapa support untuk alis teman-teman ya. Mungkin kalian bisa analisa lagi dan bisa putuskan. Misalkan kalian mau trading di alis, mungkin mau open posisi di area berapa ataupun jualnya di resisten yang berapa teman-teman ya. Balik lagi keputusan di tangan kalian. Saya hanya sharing saja teman-teman ya. Jadi memang untuk kali so far so good sekali, dia mampu mempertahankan posisinya di atas trendline support ini. Jadi hopefully dia ngetes dulu lah untuk di area sini teman-teman. Ya baru nanti kita bisa lihat apakah dia nggak kuat ya, dia store lagi ya, potensinya membentuk double bottom, bottom 1, bottom 2 untuk bisa melanjutkan kenaikan ke next resistance yang di area kedua ini teman-teman. Ya jadi ini sekelas untuk alis. Kemudian bahas untuk Theta ya. Theta ini banyak juga yang nanya, emang masih ada event ya teman-teman ya. Khususnya di bulan Desember ini memang dia masih ada event. Oke guys, jadi untuk Theta ini kita bisa lihat ya di sini untuk key supportnya ya di zona warna ungu ini ya, masih mampu dipertahankan dia itu di kisaran 50.000 sampai kisaran 58.000 lah ya. Dia masih bisa dipertahankan posisinya. Itu adalah juga area drop terdalam di kisaran 19 ataupun 20 Juli di tahun ini teman-teman. Dan ini disentuh lagi memang di bagian paling bawahnya itu belum kesentuh ya. Untuk si Theta ini udah mantul. Ya hopefully memang yang nanyain ya dari tarikan Fibo ini saya ambil dari swing low di sini ke swing high-nya di sini teman-teman. Ya, swing low di 35.000, swing high-nya di kisaran 223 ribuan. Ya, jadi yang nanyain untuk resisten terdekat di Theta itu di berapa kalau tarikan Fibo ini time frame 1 day ya, daily. Tadi juga alis itu daily teman-teman ya. Jadi overall ya secara keseluruhan itu di retracement 0,786 atau di sekitaran 75.700 ini adalah resisten pertama teman-teman. Lalu next lagi di retracement 0,618 atau sekitaran 107.459 ya teman-teman ya. Lalu yang kedua di retracement 0,5 atau sekitaran 129.700-an rupiah. Ya, jadi itu adalah 3 resisten terdekat dulu lah untuk si Theta ya teman-teman ya. Mampu nggak dia ngebreak 3 ini? Ya pasti kan butuh proses. Kalau dia pun mampu, dia masih butuh proses teman-teman ya. Jadi nggak mungkin langsung cepet gitu ya, kecuali memang adanya tiba-tiba ngepam kenceng kayak gini nih. Ya bisa aja, cuman memang yang lebih realistis kita mungkin butuh waktu yang makan waktu lebih lama lah. Kita lihat juga Bitcoinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu beberapa next resistance terdekat untuk si Theta ya. Kita nggak ngomongin di atas 200.000, kita ngomongin yang deket-deket dulu aja. Nah supportnya masih sama teman-teman ya. Untuk zona supportnya yang kuat di kisaran 50.000 sampai 58.000 rupiah untuk di Theta ini. Nah untuk yang lebih bawahnya lagi di area sini nih, yang menjadi support dan resistance sebelumnya nih. Di sini itu sekitar 33 sampai 35.000 rupiah ya. Jadi di kisaran itu support bawahnya lagi untuk si Theta juga. Saya nggak berharap sih sampai drop sedalam itu ya, mungkin kalau misalkan dia masih konsolidasi sampai di sini aja ngetes ya sampai up lagi ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si Theta. Kemudian kalau misalkan kita tarik garis trendline pun ya teman-teman ya dari sini ya. Kemudian di sini ya ini juga membentuk seperti trendline resisten, karena kita bisa lihat ini reject 1, ini reject 2, ini reject ketiga ya. Mungkin nanti Theta bisa aja melakukan percobaan yang keempat kalinya. Apakah yang keempat kalinya ini berhasil nge-break ya, berhasil nge-break out
untuk ngejar ke ATH sebelumnya atau ke resisten next target lagi teman-teman ya. Jadi itu masih sangat mungkin dilakukan oleh Theta ya. Cuman memang yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, dia mampu pertahankan posisinya dulu di key supportnya ya. Jadi itu yang area paling penting untuk Theta. Jadi tentukan lagi pilihan kalian ya. Kalian mau antri di kisaran berapa ataupun mau jual di kisaran berapa, atau bahkan nunggu konfirmasi juga nggak masalah ya. Balik lagi ke trade plan masing-masing teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman sekelas bahasan untuk Theta, kemudian untuk Alice, kemudian untuk Bitcoin ya. Nanti kalian bisa komen aja lagi next apalagi yang mau saya bahas sekilas teman-teman. Jadi memang kalau memang kalian mau saya bahas lumayan agak detail, mungkin nggak bisa Bitcoin terus 2 altcoin lagi, mungkin Bitcoin dan 1 koin gitu. Mungkin saya akan bahas lebih detail. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk informasi kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.